teman-teman semua, selamat datang di channel Arjun Home Baker. Kali ini saya mau buat roti matcha streusel bread. Jadi ini ada campuran dari matcha. Saya pakai matcha bubuk di sini. Lalu ada topping almond yang crunchy. Jadi rasanya kompleks dan wangi banget karena saya pakai butter ya. Yang belum subscribe nanti jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. Kita langsung lanjut ke cara pembuatannya. Siapkan 1 butir telur, lalu susu cair hangat. Karena saya nggak pakai mesin, jadi harus pakai yang hangat ya, nggak boleh yang dingin. Lalu sisakan sedikit susunya karena penyerapan setiap tepung itu berbeda-beda ya. Lalu gula pasir dan ragi instan. Selanjutnya kuning telurnya dipecahin dulu supaya lebih mudah diaduk. Selanjutnya masukkan tepung roti protein tinggi. Lalu selanjutnya susu bubuk. Saya pakai yang vanila. Lalu saya pakai garam Himalaya. Kalau misalnya nggak ada boleh pakai garam dapur biasa ya. Lalu diaduk dulu garamnya yang bagian atas. Lalu boleh aduk semuanya dari bawah ke atas ya. Diaduknya pakai spatula aja. Lalu di tahap sekarang ini kalau misalkan udah susah diaduknya, saya pakai tangan supaya lebih cepat ya. Ini nggak usah diulen karena cuman biar menyatu aja supaya menjadi adonan ya. Kalau dirasa adonannya masih kering, boleh ditambahin lagi susu yang sisaan tadi ya. Setelah ini adonan masih lengket ya, nggak apa-apa. Lalu kita istirahatkan dulu selama 5 menit supaya rileks. Lalu kita masukkan lagi mentega. Saya pakai yang suhu ruang ya. Kelihatan ya adonannya udah lebih luntur setelah diistirahatkan 5 menit. Di sini kita nggak perlu ulen. Di sini saya cuma remes-remes aja supaya menteganya lebih cepat menyerap ke adonannya. Lalu kalau misalnya sudah menyerap, kita bulatkan adonannya. Di sini otomatis sudah nggak lengket di tangan ya kalau sudah menyerap. Lalu bagian yang halusnya di bagian atas. Lalu kita tutup dan istirahatkan selama 30 menit. Sekarang kita bikin untuk isiannya ya. Siapin mentega suhu ruang juga, lalu kasih gula pasir. Gula pasirnya saya pakai yang biasa aja ya. Lalu cukup diaduk-aduk aja sampai kecampur rata. Oke, kalau sudah rata diaduknya, selanjutnya kita masukin 1 butir telur. Di sini saya aduknya masih tetap pakai spatula ya. Pecahin dulu kuning telurnya biar lebih mudah tercampur. Kamu pakai whisk juga boleh. Lalu setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan tepung kue protein rendah ya di sini ya, bukan protein tinggi. Lalu susu bubuk, saya pakai yang rasa vanila. Selanjutnya kita aduk-aduk, pelan-pelan aja aduknya ya. Oke, di sini sudah mau tercampur rata ya, nggak perlu sampai rata banget karena kita masih mau masukkan matcha bubuk alias green tea bubuk ya. Di sini saya pakai yang kualitas bagus supaya wanginya lebih wangi dan warnanya lebih kelihatan ya. Jadi pakai sedikit aja pun udah bagus hasilnya. Lalu diaduk-aduk aja sampai rata seperti ini ya nanti teksturnya. Selanjutnya kalau sudah jadi kita sisihkan dulu. Balik lagi ke adonan roti. Sekarang sudah 30 menit. Lalu kita tes tusuk. Adonannya udah lebih mengembang ya. Lalu bisa dilihat ini udah hampir kelihatan window pane-nya ya. Oke, selanjutnya kita angkat dulu wadahnya, lalu kita tuang ke alas kerja. Lalu selanjutnya saya tepok-tepok dulu ya adonannya supaya gas yang ada di dalam adonan keluar. Selanjutnya saya pakai gerakan banting lalu lipat masuk, banting lalu lipat masuk, ulangi terus sampai 10 menit. Nah kalau sudah 10 menit adonannya udah lebih lentur lagi dari sebelumnya, lalu kita bulatkan dulu dan tutup istirahatkan selama 10 menit. Oke, setelah 10 menit kita buka lagi. Saya tekan-tekan lagi ya. Saya pipihkan adonannya bentuk agak persegi panjang lalu dibelah jadi 8 ya. Di sini saya pakai kira-kira aja ya, nggak saya timbang. Selanjutnya ini nggak perlu dibulat-bulatin ya karena kita mau gilas berbentuk persegi panjang. Ini saya gilasnya kira-kira panjangnya itu 10 sampai 15 cm ya. Dikira-kira aja nggak apa-apa. Karena kita mau kasih isian olesan matcha yang tadi udah kita buat ya. Lalu di ujungnya ini saya tekan-tekan sedikit supaya nanti lebih gampang mau dikuncinya.
Lalu kita oles-oles, jangan sampai kena ujung-ujung pinggirannya ya. Lalu di bagian bawah tadi yang sudah kita tekan-tekan itu, kita sisain space supaya nanti lebih mudah buat dikunci nanti, dicubit-cubit nanti kalau misalnya udah selesai di roll. Ini kita harus roll yang rapat ya, biar nggak ada lubang-lubang di bagian tengah nanti kalau misalnya rotinya udah matang. Oke, kalau udah selesai kita sisihkan dulu. Kalau udah selesai semuanya, lalu ambil adonan yang paling pertama, lalu dipanjangin ya, digulung-gulung dari bagian yang tengah ke bagian samping. Kira-kira panjangnya 30 cm ya. Lalu kalau udah selesai, sudah panjang, lalu dibelah dua. Oke, setelah sudah dibelah dua, lalu di bagian yang terlihat isian macanya itu harus di bagian atas ya. Lalu diposisikan silang, lalu kita gulung-gulungnya itu disilang-silang aja. Posisi macanya tetap hadap ke atas ya. Lalu di satu sisi yang lagi kita bikin ini, di paling ujungnya itu kita cubit-cubit biar dia rapat, nggak kebuka lagi ya. Oke, lalu di bagian yang satu sisinya lagi, setelah kita gulung-gulung, di paling ujungnya itu nggak perlu dikunci rapat dulu ya, karena kita mau bentuk bulat dulu ya, kayak ring gitu. Di sini hati-hati ya bentukinnya, jangan sampai keputar-putar. Lalu bagian yang tadi udah kekunci rapat itu diselipin di bagian tengah yang tadi kita belum kunci ya. Lalu kita cubit-cubit itu di bagian bawahnya supaya nggak kelihatan. Lalu dirapikan lagi, lalu kita tata di loyang. Setelah sudah jadi semua, kita tutup, biarkan mengembang sampai 2 kali lipat. Setelah 40 menit hasilnya seperti ini ya, sudah lebih gemuk. Lalu olesin dengan telur kocok, nggak perlu tambah-tambah susu ya, telur aja supaya warnanya tuh lebih eksotis, lebih coklat ya. Lalu di bagian atasnya saya taburin lagi kacang almond iris supaya ada crunchy-crunchy. Panggang di oven yang sudah dipanaskan ya. Tara, ini dia hasilnya, rotinya udah matang, tambah gendut ya, sampai gak ada space lagi. Rotinya juga cantik banget, perpaduan warnanya coba dilihat dulu. Lalu wanginya pun semerbak, pokoknya sampai ke tetangga deh wanginya. Oke, bagian yang paling saya tunggu, bagian sobek-sobek. Kita lihat bagian belakangnya, wah sudah coklatnya sudah bagus banget ya. Sekarang kita sobek, bisa dilihat seratnya panjang ya, padahal cuma diulek tangan, nggak pakai mesin. Panjang banget seratnya, pokoknya lembut banget roti ini, kalian harus coba. Oke, sampai sini dulu. Buat yang belum subscribe ya, lalu nyalakan loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaru lagi bisa ada notifikasinya. Terima kasih sudah nonton, bye bye.